Swastiastu. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Kecerdarsana MPDKon selaku pembimbing satu saya, sedangkan Dr. Kadek Surenate MPDKon selaku pembimbing dua saya. Perkenalkan, nama saya I Gusti Lanang Agungan Biasama, NIM 1611011017. Saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul efektivitas konseling kognitif behavioral therapy dengan teknik modeling untuk meningkatkan self heteroseksual. Yang pertama ada pendahuluan. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap siswa di sekolah menunjukkan karakteristik 10% siswa bergaul dengan lawan jenis, 9% siswa memberikan kasih sayang terhadap lawan jenis, dan 7% siswa memberikan perhatian terhadap lawan jenis. Namun sebaliknya, sebanyak 3% siswa bergaul dengan sesama jenis, 5% siswa malas menolong teman lawan jenisnya, dan 4% siswa acuh tak acuh terhadap teman lawan jenisnya. Bab 2-nya, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai variabel bebas saya, yaitu konseling CBT. Menurut Corey 2012, CBT adalah suatu teori yang menghubungkan antara perilaku dengan kognitif, yang mana perilaku yang nampak pada diri seseorang berdasarkan hasil dari pengaruh kognitif. Kedua, ada teknik modeling. Teknik modeling bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang dengan memberikan suatu model yang berupa simbolik, antara lain video, film, serta konseling mengobservasi dan menirukan model dari video tersebut. Self heteroseksual. Menurut Darsana 2013 pada halaman 1001, self heteroseksual adalah karakteristik seseorang untuk tertarik terhadap lawan jenis. Dalam self heteroseksual ada 3 indikator. Yang pertama, mampu bergaul dengan lawan jenis. Yang kedua, mampu memberikan kasih sayang terhadap lawan jenis. Dan yang ketiga, mampu memberikan perhatian terhadap lawan jenisnya. Adapun kerangka berpikir. Dalam meningkatkan self heteroseksual yang rendah, dengan contoh hanya bergaul dengan sesama jenis, acuh tak acuh terhadap teman lawan jenisnya, dan jarang berkomunikasi terhadap teman lawan jenisnya. Itu dalam meningkatkan self heteroseksual yang rendah digunakan teori CBT dengan teknik modeling, yang mana CBT merupakan teori yang menghubungkan antara kognitif dengan behavioral, yang kognitif sebagai sumbernya, sedangkan modeling mengarah pada perubahan perilaku seseorang dengan dibantu suatu media sebagai modelnya. Bab 3 mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan berupa angka atau skor. Rancangan penelitian yang saya gunakan adalah RCT. Ini merupakan gambar dari randomized control trial design yang akan saya laksanakan. Setelah ini ada juga populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan itu dalam penelitian ini siswa kelas 10 dengan jumlah 446 siswa. Lokasi penelitiannya di SMK Negeri 1 Singaraja yang bernama di Jalan Pramuka. Sedangkan sampel yang saya gunakan yaitu simple random sampling, yaitu dimana saya mengambil kelas secara acak, dan yang saya pilih 2 kelas, yaitu kelas 10A UTKP sebagai kelas eksperimen dan kelas ABDPM sebagai kelompok kontrol. Adapun prosedur penelitian, yang pertama persiapan penelitian. Yang pertama mengurus izin penelitian ke sekolah, menyusun instrumen penelitian, uji coba instrumen, melakukan observasi dan penyiapan RPBK. Sekarang yang kedua ada tahapan penelitian. Yang pertama pemberian pretest. Pemberian pretest dalam menggunakan RCT. Pretest saya gunakan dengan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kontrol. Sedangkan
Yang kedua adalah pemberian treatment dengan berupa teori CBT dengan teknik modeling. Saya gunakan dengan kelas eksperimen saja. Sedangkan yang terakhir itu adalah post test. Saya menggunakan post test dengan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.